harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Iya, rencananya seperti itu, dikumpulkan di satu tempat, ya di mana kita belum tahu. Kemungkinan besar di Magelang, mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan, nanti teman-teman kepala daerah akan diundang untuk fokus di sana. Usai jajaran para menteri Kabinet Prabowo Gibran mengikuti retreat di Magelang tahun lalu, kini giliran para kepala daerah pemenang Pilkada serentak tahun 2024 yang akan mengikuti pembekalan serupa. Lalu seperti apa persiapannya dan apa saja tantangan kepala daerah di tengah berbagai isu, sinergitas pusat dan daerah termasuk pemangkasan transfer anggaran ke daerah? Kita akan bahas malam ini di Prime Plus. Saya Elvira Karunia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut retreat kepala daerah di Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bima juga menyebut kegiatan ini akan dilakukan dengan sehemat dan seefisien mungkin. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pada Minggu siang meninjau Istana Kepresidenan Yogyakarta, Gedung Agung. Bima memastikan kesiapan sarana dan prasarana bila nanti dijadikan sebagai lokasi berkumpul atau transit para kepala daerah terpilih sebelum menuju ke Akmil Magelang untuk melakukan retreat. Selain transit di Gedung Agung, opsi lainnya adalah para kepala daerah akan diminta langsung menuju Akmil di Magelang dari bandara seperti yang dilakukan jajaran Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya. Namun keputusannya masih menunggu koordinasi Mendagri dan juga Mensesnek. Ini adalah salah satu opsi di mana para kepala daerah itu mungkin akan berkumpul dulu di sini sebelum sama-sama berangkat ke Magelang. Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Nah, di Jogja salah satunya adalah titik ini. Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga ya, dan bisa diadakan dengan sangat sederhana, sangat simpel. Ini hanya titik temu saja, meeting point, berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang. Rencananya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari, 481 kepala daerah dan 32 gubernur dijadwalkan akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Mereka akan mengikuti semua kegiatan retret seperti saat Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan. Para peserta retret akan menempati 180 tenda, di mana satu tenda akan diisi 2 hingga 4 kepala daerah. Selain itu, para kepala daerah akan mendapatkan sejumlah materi yang telah disiapkan Lemhanas RI dan sejumlah kementerian. Pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham. Yang kedua arahan tentang asta cita dari menteri-menteri terkait, ya kita undang juga. Yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian tentang ketahanan nasional, wawasan Nusantara. Dengan sehemat dan seefisien mungkin, Bima juga menyatakan salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemahaman dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyampaikan bahwa kegiatan retret ini merupakan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan hasil dari retret nanti dapat menyamakan pandangan terkait dengan program-program pembangunan ke depan antara pemerintah pusat dan daerah. Keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah itu juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya Presiden Prabowo menggelar retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sepekan setelah dilantik pada Oktober 2024 lalu. Para menteri kala itu dikumpulkan selama 3 hari di Akmil Magelang. Anggota kabinet menjalani sejumlah rangkaian kegiatan meliputi senam pagi, sarapan bersama hingga latihan baris berbaris. Para peserta retret mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pada Minggu meninjau Istana Kepresidenan Yogyakarta Gedung Agung dan juga kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk retreat di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk mengelaborasi terkait persiapan retreat kepala daerah pada 21 Februari mendatang, telah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Hendrawan, seperti apa hasil tinjauan Wamendagri terkait persiapan jelang retreat kepala daerah pekan depan? Elvira, dari apa yang disampaikan oleh Bima Arya pada hari Minggu lalu ketika mengunjungi Istana Presiden Gedung Agung, Bima menyatakan bahwa saat ini kondisi Istana Kepresidenan Gedung Agung sudah siap bila akan menerima 505 kepala daerah ketika mereka akan melakukan transit ke Istana Kepresidenan Gedung Agung. Saat itu memang Bima Arya sudah langsung diterima oleh Kepala Istana Kepresidenan Gedung Agung dan Kepala Istana menyampaikan siap bila nanti lokasi tersebut akan menjadi lokasi transit bagi kepala daerah yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari mendatang. Dan apa yang disampaikan oleh Bima Arya ini adalah salah satu opsi saja di mana nanti setidaknya ada 2 opsi. Yang pertama adalah apakah nanti kepala daerah ketika tiba di Yogyakarta ini akan transit di Gedung Agung kemudian melanjutkan ke Akmil di Magelang, atau sama seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Kabinet Prabowo Gibran, yaitu di mana wakil menteri datang duluan di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan disusul dengan menteri, namun mereka tidak transit dari bandara langsung kemudian menuju ke Akmil Magelang. Pada hari Minggu itu juga sebenarnya Bima Arya juga melakukan cek pembekalan atau retreat yang akan dilakukan di Akmil, dan Bima Arya menyampaikan bahwa kondisi di Akmil juga saat ini sudah siap untuk menerima para kepala daerah ini. Ada tenda-tenda seperti yang sudah digunakan pada saat retreat Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya, di mana nanti bedanya dalam satu tenda ini nanti akan dihuni 2-4 kepala daerah, berbeda dengan wakil menteri dan menteri yang sebelumnya tinggal di situ, di mana satu orang mendapatkan satu tenda, informasi yang kami peroleh. Dan tentu saja apa yang menjadi rencana yang akan dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari ini juga menimbulkan polemik di masyarakat. Pertama, terkait dengan isu efisiensi tentu saja. Karena kita tahu bahwa retreat atau pembekalan ini sebelumnya tidak pernah ada sebelumnya dan baru dilakukan pada Kabinet Prabowo Gibran. Sementara dalam konteks efisiensi yang dilakukan pada akhir-akhir ini, apakah ketika kemudian menambah 1 titik untuk transit di Istana Presiden Gedung Agung ini justru akan menambah, logikanya akan menambah mata anggaran baru ya, daripada mereka langsung datang dari bandara menuju ke Akmil Magelang. Ini tentu saja, Elvira, yang saat ini masih belum diputuskan. Meski demikian, polemik tentang apakah ini nanti akan lebih baik opsinya langsung ke Magelang atau transit dulu di Gedung Agung, tentu saja kita masih menunggu informasi yang disampaikan oleh Bima Arya, koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan juga Mensesnek terkait dengan rencana tersebut, Elvira. Baik, Hendrawan, singkat saja, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dikabarkan tidak akan ikut dalam retreat ini. Ada alasan tertentu? Ya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sampai dengan saat ini masih menjabat, dan memang kita tahu bahwa di Yogyakarta tidak ada pilkada karena sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah raja yang bertahta di Yogyakarta, dan juga wakil gubernur ditetapkan oleh yang menjabat sebagai paku alam saat itu, sehingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga saat ini masih menjabat sampai dengan tahun 2027. Meski demikian, Bima Arya berharap bahwa Sri Sultan bisa ikut mendampingi ketika nanti misalnya pilihan atau opsi jatuh pada kepala daerah ini nanti akan transit di Istana Presiden Gedung Agung, Elvira.
Baik Hendrawan, terima kasih update Anda langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Retreat pejabat publik dimulai di era pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelum rencana retreat kepala daerah, jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran juga mengikuti retreat di Magelang tahun lalu usai resmi dilantik. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri kabinet untuk mengikuti pembekalan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Nuansa militer yang kental dalam kegiatan ini menjadi sorotan publik. Berawal dari sejumlah menteri yang berangkat menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menggunakan pesawat C-130J Super Hercules A1340 hingga seragam loreng ala tentara yang dikenakan para menteri dalam pembekalan selama 4 hari 3 malam tersebut. Para pembantu Presiden Prabowo ini dibangunkan jam 4 pagi di tenda masing-masing dan berkumpul di lapangan Sapta Marga pukul 5:15 pagi hari. Kegiatan diawali olahraga pagi dan dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Walau harus bangun sejak jam 4 pagi dan mengikuti pembekalan hingga malam hari, para anggota Kabinet Merah Putih mengaku merasakan manfaatnya, yakni mendapatkan ilmu baru, semakin kompak, bahkan merasa bersemangat. Kurang tidur, tapi semangat nggak kurang-kurang. Jadi kita jadwalnya ketat sekali dari pagi sampai malam, giat terus, kompak terasa sekali ya, karena dari pagi sampai malam sama-sama dan giatnya itu giat kolektif, baik dalam ruangan untuk penambahan pengetahuan dan juga pendalaman terhadap isu-isu yang tentu menjadi tantangan di negara ini, tapi juga yang fisik itu juga sangat membentuk kekompakan. Beliau selalu bilang, Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa super team itu penting untuk keberhasilan. Jadi saya rasa dan ditunjukkan langsung bahwa kekompakan itu seperti ini. Pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini digelar pada 25 hingga 27 Oktober 2024. Kurang dari 1 pekan setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik. Tim Liputan CNN Indonesia. 481 dari 505 kepala daerah terpilih akan mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, dan selama sepekan rencananya para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan dan memperkuat harmonisasi program pemerintah pusat dan juga daerah. Seperti apa tantangan kepala daerah dalam konteks sinergitas dengan pemerintah pusat, termasuk pemangkasan anggaran transfer dari pusat ke daerah. Kita akan bahas bersama yang pertama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pak Wamen, terima kasih. Siap. Waktunya mepet, katanya mau ke DPR lagi, Iya, tapi terima RDP. kasih sudah hadir di studio. Kemudian juga kami masih menanti kedatangan Bupati Situbondo terpilih Rio Prayoga. Kemudian juga sudah hadir pakar otonomi daerah Prof. Joher Manca-Johan. Prof, ya, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof waktunya. Dan Sama-sama. juga sudah hadir pengamat kebijakan publik Rian Nugroho Parian. Selamat malam. Sehat selalu. Sehat selalu. Kita ngundang Pak Wamen ke sini karena kita ingin bocoran sebenarnya kalau misalnya pelaksanaan retreat di Magelang itu seperti apa sih Pak Wamen? Oke, kalau waktu saya di Magelang, ini pengalaman ya. Ya kita banyak arahan-arahan yang lebih pada substantif ya. Misalnya kayak, oh ke depan ini bangsa ini kan mau maju. Ayo dong kita ini sebagai menteri harus paham tentang narasi besar Pak Presiden. Kedua, juga kita tahu bahwa kita ini kan bekerja untuk rakyat. Sudahlah, cara-cara yang kurang berkenan di mata rakyat jangan. Sampai Pak Presiden juga kan menyampaikan kalau menteri-menteri yang tidak suka dengan kebijakan beliau kan beliau menyampaikan untuk undur diri. Gitu. Nah, pernyataan undur diri ini kan sebetulnya sudah berkali-kali beliau sampaikan ya. Tapi di forum awal itu sudah disampaikan itu? Udah dari awal Dari tuh dari Presiden. Hambalang, Magelang. Oh, di Magelang diulang 3 kali 4 kembali. kali Oke, kalau nggak salah baik. pernyataan itu terpublish lah ya. Dan kita bangga sekali, artinya ada sebuah penekanan tapi ada sebuah motivasi yang disampaikan Pak Prabowo sebagai presiden kita. Jadi bukan sekedar seremonial, banyak hal-hal yang nggak mungkin harus saya sampaikan ya, karena itu dilarang untuk menyampaikan ke publik, kita skip lah ya itu. Tapi secara substantif ya hari ini ya kita menjalankan semua bekerja, jadi jangan main-main lah, jaga pernyataan-pernyataan yang kurang produktif di publik, mungkin lakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat publik tuh nyaman, bukan nyaman cuma untuk
menenangkan aja, tapi menenangkan dalam konteks jangan sampai ada reaksi malah ngebangun kesan negatif gitu. Oh, baik. Artinya Pak Presiden Prabowo ingin menyampaikan bahwa negara tuh harus hadir, jangan tidak. Oke. Gitu. Jangan omon-omon lah kayak Jangan gitu. omon-omon. kira-kira. Kita sambil lihat ini gambaran kemarin waktu kegiatan di Magelang, waktu Pak Wamen juga ikut. Ini kan ada baris berbaris seperti ini. Waktu itu disampaikan seperti apa dan kegiatannya itu misalnya dirancang dari pagi, siang, sore sampai malam itu seperti apa Pak Wamen? Pertama bangun pagi yang Oke. pasti, ya kan? Karena saya ini aktivis, kemudian bangun pagi itu hal yang aneh. Tapi itu akan menjadi kebiasaan. Karena yang pertama kita dengar itu trompet sangkakala, pret pret. Di pagi Yang di hari. benak otak saya tuh, wah ini kiamat besok nih. Karena nggak boleh ada Masa staff baru juga. menjabat langsung kiamat. Karena besok? tidak boleh ada staff juga kan yang Iya, ikut saya hadir doang kan. di kamar tidur. Satu kamar satu orang waktu itu ya. Iya. Nah bunyi trompet sangkakala tuh, wet. Wah, deg-degan saya jujur. Bilang, waduh, ini kiamat ya. Pak Presiden saya ngerjain saya, udah diangkat jadi menteri, wakil menteri, besok kiamat. Nggak tahu itu ada tradisi di Magelang. Di Akmil. Akmil itu trompet-trompet itu, Iya. gitu loh. Ya, bangun pagi. Waktu itu Pak Presiden lebih dulu kan beliau 3:30 atau jam berapa udah bangun, dia udah di lapangan tuh. Kalah Malu menteri kita. sama Jujur kita Wamen ya. malu. Jujur kita malu. Nah mulai di situ dia ngajarkan gitu. Kan ada kesan dulu ketika kita dibawa ke Magelang, ada narasi yang diciptakan bahwa akan dibangun yang namanya militeristik. Tidak. Jadi ada hal yang diambil dari tradisi militer adalah apa? Yang namanya disiplin. Bangun pagi, bagaimana ketika pemimpin itu duluan, itu kan nggak pantas. Kita prajuritnya ya harus lebih dulu dong. Ini kan kita bicara buat rakyat nanti ke depan. Pak Prabowo tuh bangun lebih pagi, dia udah di lapangan, kita tuh baru hahu-hahuan gitu. Ada yang telat bangun nggak Pak Wamen? Banyak. Ada yang telat bangun juga? Banyak. Oh, baik. Kemudian Banyak. agenda Akhirnya mulai selanjutnya? terus beberapa hari terus. Jadi tradisi itu mulai kawan-kawan ya malu ya presidennya masa lebih dulu kita enggak. Nah akhirnya ya kita lebih dulu juga gitu. Bangun terus. Akhirnya tradisi itu sampai sekarang menjadi kebiasaan di Magelang itu, semangat Magelang ya, saya anggap spirit Magelang itu hari ini hadir di ini saya. Aktivitas saya misalnya kayak saya kadang-kadang dari kantor itu jam 5 pagi, pulangnya itu kadang-kadang jam 10 malam, 11 malam. Jadi tradisi sudah terbangun. Ya ini aktivis kan berapa puluh persen tuh isinya aktivis semua di pemerintahan Prabowo Gibran, gitu loh. Oke, ini membantu tidak untuk saling mengenal karena kan ini satu kabinet artinya memang harus saling mengenal, bekerja sama. Ketika ada momen 3 hari ini, apakah ini juga bisa membangun chemistry antar para menteri ya, dan wamen ini? Itu poin yang paling benar di antara semua. Karena gini, selama ini puluhan tahun Indonesia ini ada, pemerintahan ini ada, yang namanya menteri itu hanya biasa rapat kabinet. Selesai itu hilang. Kalau di sana tidak. Di sana itu dibangun secair-cairnya. Maka hari ini apa? Kolaborasi antara kementerian, lembaga kementerian, sudah tidak ada lagi namanya ego sektoral apa. Jadi semua kan kita direct. Pak nih, kalau ada orang kementerian nggak mau kerjasama, kita laporin aja. Pak, susahnya dia kerjasamanya. Kok sekarang enggak. Kita telepon misalnya Pak Menteri apa, Menteri ini kita kerjasama nih. Misalnya Kementerian Tenaga Kerja punya BLK. Saya punya BLK. Kan Presiden berharap ke depan nanti di pemerintahnya rakyat ini jangan sampai susah. Yuk kita latih yuk rakyat yuk gitu loh. Lantas kementerian apa? Saya ada UMKM bagaimana kita kolaborasiin? Kita ini nih yuk. Jadi semua lintas kementerian, lembaga kementerian itu asik lah pokoknya. Gitu. Jadi kalau nanti yang kira-kiranya kinerjanya kurang, ya Presiden tahu kan sudah menyampaikan berkali-kali yang dablek, yang apa dan sebagainya. Ya reshuffle itu kan di mejanya Presiden, gitu. Termasuk saya ya. Jadi reshuffle itu bukan menteri-menteri tertentu, tapi termasuk mungkin saya akan di reshuffle. Karena Presiden itu punya standarisasi kerja yang menurut dia bagus atau tidak ya. Kalau ini bagus nih, saya suka dengan cara kerjanya, kebut, gitu loh, gitu, kena di rakyat. Bukan juga cuma omon-omon, tapi dipraktekkan sebagai di pejabat publik, tahu sopan dalam berkendara, tidak ugal-ugalan, tidak masuk busway, jalur busway dan sebagainya. Pokoknya arahan itu semua tersampaikan pada saat itu. Dan itu saya ngena, karena jujur aja,
ketika Prabowo menyampaikan arah-arahnya lebih masuk ke otak saya dibanding pematerinya ya. Nggak nyangkut di otak saya itu. Baik. Ini karena tadi nyebutkan reshuffle, kapan rencana info reshuffle, Kenapa? Pak Ya Wamen? nggak tahu loh, kan tahu Pak Prabowo sebagai pemegang mandat. Katanya 6 bulan 7 bulan lagi. 6 bulan, 7 Evaluasi, bulan. iya ya. Kalau evaluasi kan bertiap hari kita dievaluasi. Oke. Dicek kerja enggak. Kan ada tim monitoringnya Presiden. Oke. Saya ke Prof dulu, Prof, Ya. karena meskipun Prof ini kan lebih ke otonomi daerah, tapi kita sidebar dulu gini. Melihat gaya Pak Prabowo ini, kemudian ada retreat sekarang kepala daerah gitu ya. Tapi kemudian kita lihat pengalamannya seperti ini, berkontribusi sebenarnya dalam untuk harmonisasi. Tapi melihat tradisi baru ini seperti apa, Prof? Sebetulnya ini juga bukan baru ya di dunia pemerintahan dalam negeri. Pembekalan kepada kepala daerah itu sudah lama dilakukan Kemendagri. Bupati, wali kota, gubernur yang terpilih itu ada namanya orientasi pendalaman bidang tugas. Nah, hanya memang dikumpulnya di Badan Diklat Kemendagri di Kalibata tuh. Nah, itu perangkatan. Jadi nggak disamain wakil sama kepala daerah. Kepala daerah aja, wakil aja. Karena kan berbeda, ya kan, materinya juga yang akan diberikan. Dan kemudian perangkatan. Lalu nanti bahkan pada model itu yang terbaik ya, ketika saya masih Dirjen Oda, itu dikirim ke Harvard University. 5 besar dikirim ke Harvard University setiap angkatan. Jadi mereka dapat wawasan dan perluasan, insight, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Good local governance misalnya, seperti itu. Menjaga prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas. Dan dapat perspektif kan. Nah itu sudah ada. Hanya memang nggak pakai baris-baris amat. Yang ada hanya bangun pagi. Ya, di situ ada guru senam. Nah, kemudian bel teng masuk, ya kan? Jam 8 masuk, ya kan? Enggak trompet ya, teng ini enggak, kalau sini kan trompet tadi. Ini kan cuma bel doang, ya kan? Nah, itu sudah juga dilakukan. Nah, kalau sekarang kan mau massal nih. Nah, itu yang juga mungkin hal baru. Kumpulin semua. Wali kota, bupati, gubernur, wakil-wakilnya juga. Jadi ini kelas besar nih, gitu ya kan? Bagaimana membuat dia lebih efektif kelas itu. Ya, saya 40-an tahun jadi guru ya. Nah, jadi kalau ngajar itu kita partisipan grup itu 30 paling banyak tuh. Ya kan, kalau 1000 berapa tuh? 545 kali 2 ya, 1090. Nah, misalnya. Nah, bagaimana mengaturnya itu harus baik-baik lah. Ya kan, supaya termanage well. Kalau enggak nanti kan yang dengar ribuan satu kali ngomong, itu pasti ngantuk-ngantuk mereka dan nggak bisa diawasi. Oke. Kita sebenarnya juga mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, tapi tidak bisa hadir karena memang bocoran kegiatan di sana kita belum dapat secara detail selama sepekan. Tapi kemudian sempat beredar kabar bahwa ini sebenarnya berlangsung 2 pekan, tapi kemudian dipangkas menjadi sepekan. Iya, terlalu lama itu, 2 minggu terlalu lama. Mengenai efisiensi. Pak Wamen terakhir, karena saya tahu Pak Wamen harus segera ke DPR, pesan untuk para kepala daerah yang akan segera mengikuti retreat ini usai nanti resmi dilantik pada tanggal 20 Februari. Kita berharap kepala daerah itu bisa kolaborasi, kita lebih paham menjalankan pemerintahan, bukan sekedar kita unjuk sesuatu lah ya, jabatan prestisius dan sebagainya. Karena kan yang kita khawatirkan itu ya, karena saya lihat walaupun ada beberapa kepala daerah secara profesional bisa bertanggungjawabkan, mereka memimpin sebuah daerah, banyak prestasi-prestasi yang dilakukan. Tapi yang kita khawatirkan ini kepala-kepala daerah yang karena bapaknya gubernur, bapaknya DPR RI, karena bapaknya tokoh, kayak begitu-gitu. Ya akhirnya menurut saya malah itu tidak bisa menjalankan pemerintahan yang secara efektif. Dan tadi seperti Prof sampaikan, yang kita kan berharap ke depan itu kepala daerahnya itu bisa paham soal pemerintahan ya, apalagi eksekutif. Nah, kalau mereka paham tentang bagaimana mengeksekusi kebijakan, ya kita senang, gitu. Itu senang sekali. Jadi paham dia tentang eksekutif itu sendiri. Jadi yang paling penting ya kita sebagai bangsa ya, warga bangsa, negara, ya benar-benar bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan seperti logika ormas, gitu loh. Karena dia kan mewakili negara, mewakili pemerintahan. Itu yang kita khawatir, dia susah ngebedain antara dia sebagai
keterwakilan negara dan keterwakilan keluarga Baik. dan keterwakilan juga ormas gitu loh. Ya kan yang terjadi kan begitu. Ya kan? Banyak karakter-karakter kecuali ya mereka yang mantan sekda tahu tentang birokrasi, Sudah ada pengalaman punya birokrasi. pengalaman itu ketika melakukan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan eksekutifnya, mereka tidak terlalu sulit dalam mengimplementasikannya gitu. Semoga nanti dampak dari Retreat Magelang, kawan-kawan kepala daerah ini punya semangat yang sama di kementerian gitu ya kan, semangat Magelang itu bagus lah. Semoga bisa saling kolaborasi, kerjasama antara kepala daerah. Yang kita khawatirkan modelnya, maaf ini tren di Indonesia. Ketika kepala daerah ada wakilnya selalu mendoakan supaya ketangkap KPK kayak nih pimpinannya. Itu tuh ada tuh. Dua, satu lagi mati cepet. Mati cepat ketangkap KPK tuh. Dan itu kecuali kayak kita gini, saya nggak mau. Saya bangga sekali punya menteri Yasserli yang secara akademik punya integriti dan sebagainya. Karena yang kita khawatirkan di kepala daerah kan semua mayoritas itu kan banyak ya dari unsur partai politik. Karena pasti mereka punya kepentingan bagaimana menjalankan kepentingan partai gitu loh. Nah, semoga nanti kepentingan rakyat yang lebih dominan daripada kepentingan partainya. Karena kalau seandainya kepentingan partai itu dominan, pasti rakyat akan mencoblos partai itu lagi. Tapi kalau tidak, ya dampaknya pasti partai akan dapat sanksi. Itu konsekuensi ya dari nanti ketika mereka duduk di eksekutif. Karena kan bupati, gubernur itu kan jabatan eksekutif ya kan. Itu tidak bisa mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang kiranya cuma buat gaya-gayaan gitu loh. Tapi saya yakin sih banyak kawan-kawan yang mantan sekda maju, mantan eksekutif di mana dia maju. Jadi kita lihat ini bagus. Jadi, jangan sampai nanti orientasinya malah membajak anggaran. Baik. Harapannya tidak seperti itu. Tapi Pak Wamen terima kasih sekali lagi sudah berbagi, sudah sharing meskipun singkat. Nanti kita buat diskusi lagi. Lain kesempatan itu Pak Wamen. Bintang 3 tuh. Perusahaan Magelang bintangnya 3. Baik. Thank you Pak Wamen sekali lagi. Makasih. Kita jeda dulu. Prof Jo Parian masih bersama kami. Kita juga nanti akan mengundang pembicara lainnya. Tetap bersama kami di Prime Plus. Kami akan kembali usai jeda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu pagi mewakili Presiden Republik Indonesia melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2025-2030 Muzakir Manaf dan Fadlullah di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Pelantikan dilakukan lebih awal karena beberapa faktor mulai dari tidak adanya gugatan perselisihan hasil pemilu di MK hingga amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang bersifat lex spesialis. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf atau Mu'alem dan Fadlullah Rabu pagi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden RI Prabowo Subianto. Ada beberapa alasan mengapa pelantikan di Provinsi Aceh dilakukan lebih awal dibandingkan dengan daerah lainnya yang juga mengikuti gelaran pilkada serentak. Di antaranya adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang bersifat lex spesialis. Selain itu, tidak adanya gugatan di tingkat Provinsi Aceh untuk perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi kian memuluskan jalan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Aceh terpilih untuk segera dilantik. Pelantikan yang digelar dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini juga disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Namun saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Aceh memiliki kekhususan tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang di pasal 69C disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di dalam sidang pleno atau paripurna DPR Aceh di hadapan Ketua Mahkamah Syariah dan dilaksanakan di ibu kota provinsi. Oleh karena itu beliau menyampaikan kepada saya, Pak Tito, karena ini nanti
ada tanggal 20 pelantikan serentak insya Allah di Istana, dan mungkin beliau akan kita undang hadir bersama Bupati Wali Kota yang dilantik beliau nanti, tidak untuk dilantik lagi, tapi untuk diberikan ucapan selamat oleh Bapak Presiden. Sebelumnya, Ketua DPRA Aceh mengusulkan pelantikan dilakukan pada 7 Februari 2025. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 160 dan 165 Undang-Undang Pilkada, serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan akhirnya ditetapkan untuk dilaksanakan pada 12 Februari 2025. Keputusan ini juga mempertimbangkan waktu bagi gubernur terpilih untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang berada di Provinsi Aceh yang sudah tidak bersengketa di MK. Insya Allah kami menerima amanah sebesar ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, dan juga harapan akan masa depan yang lebih baik bagi negara yang kita cintai ini. Sebelumnya, Muzakir Manaf dan Fadlullah meraih lebih dari 1,4 juta suara atau 53,27% dari total suara sah berdasarkan hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh. Muzakir Manaf Fadlullah didukung oleh Partai Aceh sebagai kekuatan utama, serta partai lainnya seperti Partai Nangro Aceh, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, P3, dan PDIP. Nabila Putri, Edwin Arman, Banda Aceh. Baik, kami lanjutkan dialog Prime Plus. Kami undang kembali. Ini tadi udah pamitan sebenarnya, tapi Pak Wamen ternyata masih bisa bersama kita dialog. Dan juga sudah hadir Bupati Situbondo terpilih, Rio Prayoga. Mas Rio, selamat malam. Terima kasih Selamat malam. Sudah hadir di studio. Dan juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Gubernur Banten terpilih, Andra Soni. Mas Andra Soni, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung sama kami. Saya ke Anda terlebih dahulu, persiapan jelang retreat di Magelang, ini kepala daerah kan sudah diinfo ya, yang terpilih ini. Persiapannya seperti apa hingga saat ini? Ya, alhamdulillah persiapan sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebenarnya. Namun ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kita upload di dalam sistem yang disiapkan oleh Kemendagri. Salah satunya adalah terkait dengan hasil medical check up terakhir. Insya Allah siap. Baik, jadi ada aturan mengenai ketentuan ya mengenai medical check up. Apa saja yang kemudian diperlukan waktu itu yang dibutuhkan? Ya, mungkin karena memerlukan waktu panjang, retreat kali ini kan hampir satu minggu kalau saya tidak salah. Pekan. Ya, tentu perlu kesiapan fisik dan sebagainya, dan kemudian kepala daerah kan umurnya tidak sama, kondisi kesehatannya juga kan berbeda-beda, sehingga mungkin panitia memerlukan data lengkap tentang kesiapan masing-masing kepala daerah. Baik, saya ke studio dulu karena ini sama juga Bupati terpilih yang sudah siap-siap juga. Kalau ini masih kalangan muda, Mas Rio. Kalau tadi ya ada medical check up, tapi kalau misalnya dari Mas Rio sendiri apa saja sih yang sudah disiapkan? Iya, pertama kita secara fisik ya, secara fisik kita ada latihan lah. Kita lihat kan retreatnya Pak Wamen kemarin. Jadi sudah latihan duluan? Oh, udah kita udah jogging macam-macam lah begitu ya. Terus kemudian juga kita juga pelajari juga apa namanya Astacita. Tentu pas di situ kan ada sinkronisasi ya. Ada sinkronisasi antara apa yang kita bikin di dalam campaign kemarin visi misi dengan Astacita itu mau disinkronize begitu. Saya kira ini bagus dalam pengertian bahwa selain membangun team building kebersamaan ya antara elemen pemerintahan paling bawah dengan yang di pusat, tapi juga bagaimana menyatukan antara visi dari presiden dan wakil presiden dengan teman-teman kepala daerah. Nah, saya kira ini program yang saya kira bagus lah gitu. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita saling mengenal, Bang. Ya kan? Itu penting gitu ya. Selain teknokrasi, jejaring networking itu juga penting. Apa saja yang selama ini kita punya di daerah saya misalnya, itu bisa dikomunikasikan dengan daerah-daerah yang lain, misalnya kebutuhan apa, begitu. Itu menurut saya sih pertemuan yang
kita apresiasi. Oke. Kita belum dengar suara Pak Rian ini. Pak Rian, ini retreat, ini tradisi baru meskipun tadi kalau era dulu sebenarnya ada mirip-mirip juga ya Prof ya. Tapi kan ini kemudian masyarakat melihat bagaimana kemarin yang para menteri begitu dan wamen, tapi sekarang kepala daerah yang baru nanti akan dilantik dan kemudian akan ke Magelang. Anda melihat tradisi ini seperti apa? Ini bukti Pak Prabowo itu sungguh-sungguh gitu loh, mau memimpin negara ini. Karena begini, kalau kita bicara public policy ya, kebijakan publik itu adalah manajemen dan strategi untuk mencapai tujuan negara, bangsa. Bukan tujuan presiden aja loh, bangsa loh ya. Nah, manajemen itu akan jalan apabila timnya kuat. Nah, tim itu akan kuat apabila pertama kali mereka saling kenal dan get connected. Karena begini, ini kan ceritanya kita lagi susah negara kita nih. Bangsa lagi susah nih. Kita harus ngebut nih. Kalau kita mau ngebut dalam kondisi susah, maka pertama kali timnya kuat. Kalau timnya kuat, maka nomor satu ada namanya trust. Saling percaya dulu. Kalau trustnya ada, decision cepat nanti itu. Dan lari kencang. Nah, sebelum ada trust itu namanya adalah kenal dulu. Makanya ada istilah ya, bukan tak kenal tak sayang, tapi lebih dari itu. Ya yang namanya seeing is believing, tapi touching is convincing gitu loh. Nah, ini penting kenapa? Nampaknya sederhana. Nah, hal kedua adalah yang kita rekam mudah-mudahan nanti polanya timbal balik. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Prof juga dan Pak Wamen juga, bahwa kalau kabinet itu kan anak buah presiden. Tapi kalau kepala daerah double itu. Beliau juga dipilih rakyat dan dia juga bawahan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Nah, dengan demikian disarankan akan ada dua pola. Satu pola yang sifatnya disampaikan dari presiden kepada teman-teman kepala daerah, tapi yang ini naik juga. Karena yang namanya sinergi itu bukan instruksi, tapi kolaborasi ini. Jadi saling mengerti. Jadi misalnya, Pak, di situ Bondo itu begini susahnya gitu. Dan antara situ Bondo dengan Banyuwangi yang lainnya cerita. Jadi dengan demikian ada namanya empati, saling ngerti. Nah, kalau kita itu bisa empati, larinya kenceng nanti. Yang jadi problem selama ini kan kita menganggap itu baik-baik saja gitu kan ya. Nah, apa yang saya katakan bahwa pendekatan untuk membangun Indonesia hari ini adalah pendekatan sifatnya kolaboratif, bukan administratif. Dulu tuh kita bicara kolaboratif itu ya di permukaan saja gitu loh. Tapi aksinya gimana gitu loh. Nah, memang nggak mudah banget. Tadi Prof juga katakan, ini kalau kita punya kepala daerah 500-an gitu kan, kali 12.000. 1.000 itu nggak mudah loh. Ya Prof ya, kita mengajar di kelas yang berapa? 150 udah susah banget itu. Nah, artinya nanti perlu masukan bagaimana caranya. Dan dalam cara seperti ini, caranya dialogis. Jadi saya juga belum tahu juga nanti ini Prof yang harus jawab ini bagaimana nih. Karena teknik manusia. Jadi managing the people dalam waktu yang sangat singkat. Ingat loh, 7 hari itu juga lama juga sih. Tapi kalau dia dalam arti pembentukan manusia itu juga cukup nggak mudah. Sehingga saran saya setelah ini bukan diulang berulang-ulang, tapi ada namanya self-assessment bagi network ini. Karena kita perlu pemerintahan yang jejaring, yang situ Bondo jaring dengan sama. Kalau udah get network, selesai. Misalnya situ Bondo nggak punya beras, Sulawesi punya beras, selesai gitu loh. Jadi kita nggak usah repot-repot. Networking. Yang jadi challenge adalah bagaimana kegiatan yang baik ini itu get continue gitu loh. Kalau saya di situ aja sayang banget. Dan saya sepakat tadi, di sini ruangnya bagi Pak Presiden. Udah jangan undang pengajar luar lagi deh. Waktunya habis nanti. Let's get connected. Nah di situ saran saya janganlah nanti terlalu banyak instruksi dari menteri-menteri. Enggak. Justru ruang-ruang diskusi informal dibangun. Nanti ada grup-grup di situ. Ada grup berhubungan dengan nakar, grup dengan apa. Jadi apa ya teman-teman daerah itu merasa, loh saya tuh juga disayangi gitu loh. Karena merasa disayangi, cinta tuh selesai. If we getting in love gitu ya selesai aja. Nah problem kita adalah kita kurang cinta ini. Kalau istilah lagu itu jablay gitu. Ya, bahasa manajemen itu inline lah ya. Iya. Inline gitu. Antara daerah dengan pusat. Karena kemajuan, kesuksesan pusat juga lihatnya di daerah. Itu. Begitu Pak Wamen ya. Nah ini yang penting sekali. Jadi keberhasilan Indonesia garis bawahnya itu bukan keberhasilan kabinet saja, tapi penjumlahan keberhasilan daerah-daerah ini loh. Ini Prof sangat pakar, sangat tahu betul. Jadi penjumlahan ini kita sering kali nggak ngejumlah, diambil pusat semuanya, kagak bisa dong. Diangkut dengan berhasil ini. Dengan demikian we are the real Indonesia. Karena amanat Undang-Undang Dasar 45, Indonesia negara kesatuan Prof ya, yang didesentralisasikan. Nah ini menjadi amanat konstitusi dan kita harapkan ini titik awal
kick off ya dari Pak Prabowo dan kita semua garap dengan baik. Baik, itu nanti kita akan bahas tantangannya seperti apa. Saya ke Pak Andre lagi, Pak Andre Soni, berbicara mengenai retreat, nanti akan ada pembekalan. Kalau dari Anda melihatnya kira-kira materi apa yang diperlukan ya sebagai seorang gubernur terpilih atau nanti setelah pada saat retreat gubernur Banten? Ya, sebenarnya antusiasme kita sih sebagai calon kepala daerah yang terpilih sebenarnya adalah pengarahan langsung dari Pak Presiden. Karena memang kita sebagai khususnya pemerintah provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dan kami menganggap bahwa upaya ini adalah bagaimana kami tidak lagi menjadi seperti pesaing kepada kepala daerah di tingkat 2. Maka retreat ini menjadi sangat penting karena di situ nanti kita bisa berkolaborasi, membangun chemistry, dan kemudian saya punya pedoman yang namanya komunikasi, komuni solusi. Jadi kalau kita sering ketemu, kita sering ngobrol, dan kita tidak ada batasan, tidak ada sumbatan untuk berkomunikasi, insya Allah solusi-solusi akan kita dapatkan secara bersama-sama, khususnya kepada seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Banten. Dan kemudian tentu pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang ada di provinsi lain, yang mempunyai karakteristik yang sama dengan Provinsi Banten itu bermanfaat untuk kita diskusikan dan kemudian kita saling kenal sehingga kita tidak berjarak nantinya. Dan saya percaya dan saya yakin upaya yang dilakukan ini adalah dalam rangka bagaimana kita siap bekerja dan tidak ragu-ragu dalam bekerja setelah mendapatkan pengarahan dari Pak Presiden. Oke, Pak Andre Soni kan dulu di legislatif ya, tapi kemudian sekarang nyebrang ke eksekutif. Seberapa besar kemudian pengalaman di legislatif itu berdampak terhadap nanti rencana Anda ketika sudah menjadi seorang gubernur Banten? Ya, sebagai eksekutif tentu ini pengalaman baru bagi saya. Saya 10 tahun di legislatif, dan legislatif tentu mempunyai tugas dan fungsi khusus legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah, kali ini kita adalah eksekutornya. Tentu pengalaman dari legislatif itu kita perlukan dan pasti sangat bermanfaat. Dan alhamdulillahnya undang-undang memberikan kita alat bantu berupa organisasi perangkat daerah. Dan saya punya keyakinan tentu bahwa setelah pelantikan dan kemudian kita dibekali dengan orientasi melalui retreat ini akan bermanfaat besar buat keyakinan kita, kepercayaan diri kita dalam melakukan sebuah upaya percepatan. Karena kepala daerah yang terpilih hari ini itu bekerja setelah pelantikan menggunakan sesuatu yang sudah direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Sehingga saya punya keyakinan bahwa ini nanti kita akan bisa melakukan sebuah berkelanjutan tanpa harus menunggu perubahan APBD. Karena basisnya pemerintahan daerah itu kan menggunakan APBD yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang lalu. Baik, terima kasih. Itu menjadi salah satu tantangan yang mengelola APBD. Pak Andre Soni, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Prime Plus. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan narasumber yang masih bersama kami di studio sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya ke Mas Rio terlebih dahulu, karena kalau tadi Pak Andre Soni itu memang circle-nya, lingkarannya sudah legislatif ke eksekutif. Kalau ini kan orang baru, meskipun memang pertemanannya dengan orang-orang politik juga begitu. Nah, ketika kemudian sekarang masuk ke eksekutif, ini nanti belum dilantik kan? Segera tinggal hitungannya. Nanti persiapannya seperti apa untuk apa tadi kalau kita berbincang bagaimana kemudian membangun, bagaimana menghadapi DPRD misalnya. Saya kalau menghadapi teman-teman di DPRD tentu itu sudah kawan ya, saya banyak bergaul dengan teman-teman politisi begitu ya. Justru yang menjadi pikiran saya, Prof, itu menghadapi teman-teman birokrasi. Ya, kenapa? Karena cara kerja saya sebagai profesional dengan teman-teman birokrasi pasti berbeda, begitu ya. Dan ada satu hal yang menurut saya ini perlu juga menjadi concern dari Kemendagri ya, bahwa saya ini kan pejabat politik. Sementara PNS itu kan pejabat bukan politik dong, pejabat birokrasi gitu ya. Tetapi dalam banyak hal teman-teman birokrat ini bermain politik selayaknya politisi. Ya kan? Nah, saya membangun komunikasi dengan partai politik, dengan simpul-simpul tokoh-tokoh politik, itu wajar karena saya pejabat politik. Ya. Sementara teman-teman PNS, birokrat, itu nggak wajar ketika juga membangun komunikasi
lintas sektoral politik seperti itu. Nah itu seolah-olah ditiru, kepala daerah misalnya datang ke simpul tokoh politik, dia juga niru ke situ dan lain-lain. Nah ini yang terjadi, sehingga apa, mereka terjebak dalam kubangan politik. Nah tantangan saya pertama itu tentu. Saya bagaimanapun sama mungkin dengan Pak Presiden gitu ya. Saya bagaimana meyakinkan bahwa cara kerja saya berbeda. Ya kan? Ya tas-tas apa istilahnya, ya cepatlah kita kerjanya gitu ya. Tidak terlampau birokratis lah. Itu pasti menjadi trademark saya begitu. Nah, apakah saya kemudian bisa melampaui itu? Banyak kepala daerah kemudian gagal, Prof. Betul. Ya kan? Berkonflik dengan birokrasi. Baru setahun, ya saya punya pengalaman lah, saya dari konsultan politik sudah banyak cerita dari kawan-kawan yang pernah saya menangkan jadi kepala daerah. 1 tahun mungkin masih bisa ikut ini, tapi tahun berikutnya tidak. Justru kepala daerah dikooptasi oleh mereka, karena mereka yang punya pos selama ini dan tahu toiletnya di mana, cara ininya bagaimana, mereka itu playing ground mereka tahu betul, sementara kita kan baru. Nah itu tantangannya. Nah caranya bagi saya sementara ini saya yakinkan bahwa ayo kita sama-sama punya tujuan. Ya kan, kita harus punya berpikir strategis. Tapi ada elemen bagaimana saya membangun, saya belajar bagaimana beberapa kepala daerah sukses, tadi Prof juga sebut tentang Anas gitu ya, Azwar Anas. Hal yang pertama adalah membangun chemistry. Itu betul ya, membangun chemistry. Perbedaan politik, ya banyak, kalau pendukung saya bilangnya ya sudahlah nanti dipindah aja itu Mas Rio atau dipecat, ya namanya pendukung kan begitu Bang. Ya kan? Tapi kalau semua diganti siapa yang mau kerja, kan nggak mungkin. Itu keniscayaan dalam politik, akhirnya sudah bagaimanapun selesai. Dan itu yang saya utarakan di TikTok saya yang agak viral Bang. Saya utarakan bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan. Di situ yang mau bekerja dengan saya, ini visi misinya, kita inline dengan Astacita, ayo bareng-bareng. Itu aja indikatornya. Dan saya harus merubah pola. Prof, saya bikin tim transisi, kemudian saya membuat satu keputusan politik bahwa siapapun yang mau jadi kepala dinas harus melalui public assessment. Rekrutmennya itu melalui publik. Caranya bagaimana? Saya punya akun media sosial, nanti siapapun yang akan menjadi kepala dinas akan saya undang, yuk bikin presentasi dan apa targetnya. Saya nggak mau lagi ada under table permainan itu, Prof. Saya kira itu yang saya persiapkan. Prof, menarik ya, karena tantangannya ternyata sangat mendasar sebenarnya ini. Jadi tadi ada relasi kepala daerah dengan pemerintah pusat ya. Nanti kan Presiden bagaimana program-program dan visi misinya, Astacita tadi. Yang kedua tadi dengan Dewan, karena APBD lewat Dewan ya. Kemudian perda-perda yang lain terkait kebijakan lewat DPRD juga harus dipelihara, hubungan yang harmonis lah, serasi. Nah yang terakhir ini yang relasi dengan birokrasi. Ini memang banyak kasus kepala daerah yang berkonflik dengan birokrasi malah menjadi terhambat kinerjanya. Karena kepala daerah itu yang menjalankan program dan kegiatannya ke birokrasi. Yang mengexecute the policy itu kan birokrasi. Nah jadi kalau kepala daerah tadi saya kira nih Pak Mas Bupati Situbondo ini sebentar lagi ya. Amin. Itu sudah bagus resepnya ya, yang saya pelajari dari banyak kawan-kawan kepala daerah. Ya sudah, ini sekarang saya menang ya. Nah maka Anda birokrasi kerja sama saya. Ini visi dan misi saya. Anda membantu saya dan ikuti arah-arahan dan direktif saya. Nah dan birokrasi itu, Mas Bupati, itu adalah mitra dari kita. Jadi kalau dalam praktek politik ada ketidaknetralan, nah kalau kita misalnya sekarang kita menolkan, katakan begitu ya, itu malah bermanfaat. Sehingga mereka langsung bekerja loyal kepada kita. Nah ini mungkin saya kira ini udah pas nih resepnya beliau nih. Nah mudah-mudahan nanti bisa mendapat kinerja yang baik. Nah relasi dengan pusat kan juga banyak kawan-kawan di Jakarta nih. Dengan Pak Wamen ya kan. Jadi kita doakan nih Pak Bupati Situbondo ini berhasil nih. Amin. Oke.
Ini juga kita tanya dulu pengalamannya ini dia. karena lingkaran dari luar kemudian aktivis masuk ke kalangan birokrasi, ada sempat tantangan serupa juga atau seperti apa Pak Wamen? Persis sama. Pasti ada tantangan ya, karena kan kita ini newcomer kan di mata kawan-kawan birokrat. Tapi betul pendekatan yang Rio sampaikan, birokrat jangan dimusuhin, jangan dimusuhin, dijadikan mitra strategis. Karena gini, mereka yang tahu gang-gang kecil, gang-gang maut itu mereka yang tahu. Tapi pertama gini, harus ada 3 pendekatan. Pendekatan komunikasi yang humanis, kedua pendekatan institusional itu penting bahwa kita ini kementerian. Kemudian ya kalau nggak bisa kita pakai bahasa kekuasaan. Coba diperjelas bahasa kekuasaan ini seperti apa? Pertama saya bilang, saya di sini mewakili apa yang dengan presiden, tanda tangan saya tanda tangan presiden. Kedua, saya partai pemenang. Udah itu aja. Karena maaf, di kementerian kita kan dulu lebih banyak unsur partainya, keinginan partai. Sekali saya bilang jangan. Kalian bekerja untuk presiden saya, gitu loh. Karena saya di sini mewakili keinginan presiden, saya harus mampu menerjemahkan apa yang diinginkan presiden. Apalagi kita Kementerian Tenaga Kerja. Nah hari ini alhamdulillah, walaupun saya dikerjain berkali-kali, saya dikerjain bener, saya bilang sama mereka, stop pola ini, saya bilang, saya ini aktivis anak gerakan. Saya tahu kapan bersahabat. Ini kita menarik ini cerita-cerita seperti ini. Dikerjain seperti apa Aduh Pak banyak Wamen? lah, banyak, saya nggak mau saya ungkapkan. Tapi itu tidak baik menurut saya. Kalian sudahkan dulu perilaku yang partisan, saya bilang. Serius, kalian hilangkan dulu. Sudah selesai tuh pilpres dan sebagainya. Kalau tadi kan bilang pilkada sudah selesai, tak usah begitu lagi. Kita bicara tentang kerja aja ke depan. Ayo, kalau kalian mau, ayo. Kalau enggak, ya monggo. Saya bilang. Lantas di kementerian kita itu ada tradisi jual beli jabatan. Nah itu poin. Itu ada tradisi jual beli jabatan dan hampir semua saya katakan kementerian lembaga. Nih nyampaikan. Ini nih wakil menteri, negara yang menyampaikan. Perilaku itu ada. Hampir semua kementerian ada. Jadi misalnya mau dari dirjen, jadi direktur. Apalagi hari ini dengan adanya efisiensi anggaran, yang dulu bohir-bohir naruh dirjen, naruh direktur, tiba-tiba ada efisiensi anggaran, blek, bingung. Wah kok udah nggak ada anggarannya. Ini Pak Wamen kalau KPK menyaksikan langsung dipanggil loh, dimintai keterangan siapa yang kemudian jual beli jabatan di kementerian dan lembaga. Dengan senang hati. Dengan senang hati, kenapa harus kita alirin hal itu? Gitu loh. Saya nggak pernah khawatir dengan apa yang saya sampaikan. Tapi benar tadi apa yang disampaikan Pak Bupati Rio tadi. Sudah diajak mereka. Ini karakter birokrat, diajak jahat mau, walaupun ada berapa orang. Tapi kalau diajak baik, mau semua. Sangat mau semua. Makanya saya bilang, sering disampaikan bahwa yuk kita, ada soal reformasi birokrasi. Yang direformasi bukan birokrasinya sebetulnya. Perilaku para partai politik yang terlalu ingin mendominasi dengan program-program yang sebetulnya tidak terprogramkan. Kalaupun terprogramkan, ya alokasinya bukan ke rakyat tapi ke partainya. Dan saya tegaskan, saya kemarin membawa nilai, value. Nilai yang menjadi arahan presiden saya. Jangan korupsi, berperilakulah yang baik, menjadi pemimpin bisa jadi teladan, gitu. Jangan kayak jagoan, jangan sama bawahan tuh kayak jangan. Birokrat dan sekarang alhamdulillah Pak nyaman semua mereka. Saya bilang ini tradisi saya bilang, saya mau ini nilai yang saya bawa. Kalian mau jabatan apa? Ini silakan. Kalian pertanggung jawaban kalian, lantas kita butuh dibayar tapi dengan kinerja. Dan alhamdulillah semua bagus. Nyaman. Sebentar, dan untungnya Prof, saya pernah punya kajian, saya riset gitu ya, sebelum jadi calon bupati Prof, saya rajin riset gitu ya, hasilnya apa? Temuan paling menarik adalah bahwa birokrat itu adalah satu organ, entitas yang bisa switching sangat cepat Prof. Benar. Gitu ya, tadi kata diajak jahat, diajak baiknya. Ini cepat dia peralihannya begitu. Nah itu satu keuntungan juga buat kita, begitu ya. Saya paham bahwa ketika saya bukan orang yang secara politik kemarin didukung karena saya melawan petahana begitu ya. Tapi untungnya hasil riset saya itu memang kajian saya menunjukkan bahwa birokrat ini satu entitas yang cepat dia switch, merubah begitu. Dan itu terasa ketika saya mulai komunikasi. Ini memang udah datang ke rumah Prof, tapi saya larang, jangan dulu. Saya main ke kantornya. Sudah mulai terasa, nanti ketika dilantik lebih terasa. Pak Rian ini pasti menarik. dikerjain tuh nanti sama birokrat. Nah itu. Apa udah ya? Oh gue udah dikerjain. Gue sampaikan ke publik, gue dikerjain. Saya sampaikan setiap rapat pimpinan. Saya di sini udah berkali-kali dikerjain.
Jangan kurang ajar lagi saya bilang. Ini menarik, ini ada pendekatan seperti ini yang kita lihat ternyata apa yang harus kita cermati karena ada tantangan seperti ini Pak Rian. Jadi begini, saya kan di MAPI, masyarakat public policy ya. Beberapa riset kita menunjukkan bahwa pada tingkat tertentu birokrasi bisa jadi kartel. Gini caranya, Bapak duduk diam saja, kami selesaikan. Itu jadi kartel. Nah untuk itu kata kunci adalah manajemen. Manajemen itu apa? Leadership. Ingat leadership loh ya, bukan leader yang nggak sip loh ya. Nah, if you want to do leadership, ada 3 kiat yang bisa kerjakan. Intam mungkin barangkali saya gunakan. 1, bangunlah meritokrasi. Yang hebat suruh naik. Sistem. Kedua, pragmatisme. Pragmatis saja. Kalau memang dia, misalnya dulu memang dia temannya petahana, tapi dia jadi baik, jalankan. Jadi kenapa orang yang fair? Tapi yang ketiga ini honesty. Jadi pertama adalah meritokrasi, kedua pragmatisme, ketiga honesty. Ini teorinya siapa? Kishore Mahbubani, guru besar lingkungan School of Public Policy. Itu buat Singapura hebat. Dengan demikian orang nggak bisa kemana lagi. Dan ini membuat pemimpin itu punya kehormatan. Bukan cuma karena dia punya jabatan, tapi rasanya kalau ngelawan dia itu nggak enak gitu loh. So, cocok sekali dengan Mas Rio tadi katakan, pemimpin itu benar chemistry aja. Ketika chemistry cocok, masuk. Makanya public policy namanya adalah chemistry of policy, juga chemistry of leadership. Chemistry is the key. Apa yang betul tadi? Ketika udah punya kimia, udah nyampur aja Na sama Cl, NaCl, selesai. Nggak perlu rumus, nggak perlu konsultan kalau perlu. Jadi aja. Tuh, ini bukti. Dan saya udah melihat banyak kasus ya. Kadang-kadang tidak harus dia tuh luar biasa baik, luar biasa hebat, tapi dia punya namanya kemampuan chemistry nih. Tentunya chemistry yang baik ya. Karena pada dasarnya, maaf, kami sosolan saja. Pada dasarnya itu kalau birokrat itu baik gitu loh. Cuman karena selama ini banyak dipengaruhi ini. Nah itu. Taruhan. Nanti Mas ketika jadi bertaruh nggak boleh ya, judi nggak boleh ini. Tapi saya yakin, Mas Rio, you can be successful, very much successful, karena Mas punya kemampuan bangun chemistry. Dan saya harapkan nanti anak akan saling menular nanti. Jadi kalau daerah mau bikin hebat daerahnya, nggak usah kursus keluar negeri. Ke tempat Mas Rio saja. Semua seperti sebelumnya ya, ini Asbar Anas, Bupati Banyuwangi ya, hebat ke situ. Jadi namanya cross fertilizer, saling menyerbuki, saling ini yang kita bangun, supaya nanti kita tuh nggak lihat luar negeri itu hebat gitu enggak. Prof Chung ini berapa banyak yang dibangun beliau nih bantu. Nampak hebat. Jadi dengan demikian kita lebih optimis di Indonesia. Kenapa? Kita punya daerah-daerah hebat, pimpinan-pimpinan hebat, dan artinya apa? Teori chemistry dan dibangun hari ini itu kekuatan intinya nanti. Nah, retreat itu pintu masuknya menurut saya untuk membangun ini semuanya tadi. Membangun chemistry itu. Membangun chemistry, membangun networking gitu. Karena kita bisa belajar ke banyak daerah. Itu. Baik. Dan harus juga belajar mengenai anggaran karena kepala daerah yang sekarang ini kemudian dilantik di tengah isu penghematan anggaran luar biasa. Kita akan bahas mengenai tantangan itu. Tetap bersama kami di Prime Time. Baik, kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Saya ke Mas Bupati terpilih dulu, karena tadi pengantarnya adalah bagaimana menghadapi tantangan terkait anggaran ini. Di tengah efisiensi, ada arahan jelas begitu ya dari Presiden. Kementerian sudah kena ya Pak Wamen ya? Sudah, tapi nanti akan dibahas ulang katanya, konon bersama dengan DPR, rekonstruksi anggaran. Mau dibahas? RDP. Oke, baik. Tapi sebagai kepala daerah nanti yang kemudian harus menghadapi ini, saya yakin banyak PR yang harus diselesaikan di Situbondo untuk kemakmuran rakyatnya. Bagaimana menyiasati? Strateginya sudah disiapkan seperti apa? Iya, pertama ini kan sesuatu isu yang baru ya, baru kita konsumsi. Jadi penyesuaiannya kita masih butuh. Makanya kita nanti kan datang ke retreat itu salah satu isunya kan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini tentang efisiensi begitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya pikiran tadi sebelum tadi Prof berdua menyampaikan pandangannya tentang collaborative financial gitu ya. Saya sebenarnya begini. Sebenarnya sederhana pilihannya adalah bagaimana pilihan layanan dasar itu. Masyarakat itu sebenarnya nggak muluk-muluk mintanya kok.
layanan dasar itu antara kesehatan, pendidikan, umum, infrastruktur. Situ Bondo saat ini apa yang kemudian menjadi concern utama? Hari ini saya udah dapat laporan media sosial saya, TikTok saya, Facebook saya, Instagram saya ramai sekali karena sudah ada 2 orang yang kecelakaan, tiga orang kecelakaan, 1 orang meninggal, Prof, karena jalan rusak karena kemarin habis banjir ya, ya kan. Nah ternyata tadi saya bilang saya langsung respon, ya udah nanti saya ke DPR RI, saya sampaikan ke Komisi 5, saya bertemu dengan beberapa teman-teman Komisi 5, saya sampaikan kebetulan ada rapat tadi, ya bermohon aja bahwa dana preservasi jalan itu yang tadinya 0 mudah-mudahan ada, karena itu jalan nasional, gitu ya. Sementara kan kewenangan daerah tidak ada di situ, tapi masyarakat ini kan nggak mau tahu, Prof. Iya betul. Ya pokoknya jalan itu tanggung jawab bupati. Mau jalan itu jalan nasional, provinsi ataupun desa itu tanggung jawab bupati. Akhirnya kita edukasi masyarakat. Ya saya tadi ke DPR saya sampaikan begitu. Nah saya kira hal yang seperti itu perlu didengar ya oleh pemerintah pusat. Sementara yang kita sendiri tadi itu saya hanya ingin membereskan soal kesehatan, Prof. Ya. Dengan target bahwa kemiskinan di Situ Bondo itu bisa turun dari 11,69 bisa turun 2%, itu sudah luar biasa saya kira. Nah, apa kemudian tadi Prof sudah menyampaikan tentang pentaholik tadi ya, bahwa saya akan menggerakkan bagaimana, karena gini, di Indonesia ini kan juga banyak old money, ya. Di kabupaten itu juga ada, Bang, orang yang punya duit, ya, punya dana. Dia taruh aja, dia nggak tahu harus apa begitu. Nah, saya akan gunakan gaya-gaya Jakarta, kita undang cafe meeting morning ya kan, kita undang, ayo apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Misalnya membangun hotel, ayo bisa ke founding kan, hotel seperti itu. Jadi tidak perlu lagi keuangan daerah. Mereka happy, pernah sekali saya undang, mereka happy. Saya mau itu, ada satu tempat wisata yang bagus, karena Situ Bondo itu kan bibir pantai terpanjang di Jawa Timur, satu-satunya yang ada pantai wisatanya di situ, tapi belum terlola dengan baik, begitu. Nah saya ketika bilang, gimana kalau saya punya ide begini, itu dikelola, teman-teman yang punya uang ini, old money ini, ya kan, mau invest berapa, mereka happy banget. Saya kira itu caranya menggerakkan ekonomi, gitu ya, dan juga membangun juga basis seperti UMKM, ya kan. Itu kan tidak banyak sebenarnya. Program dari pusat untuk itu banyak, banyak, gitu ya. Tinggal bagaimana mengkonekkan dengan pusat, maka program itu bisa bergulir di daerah. Itu saya lapangan pekerjaan ini mumpung ada Wamen di sini. Ya, lapangan pekerjaan menjadi isu ya, isu berikutnya setelah infrastruktur gitu ya, kesehatan gitu. Ya itu tadi pilihannya adalah bagaimana entrepreneur mindset kita tanamkan ke kabupaten-kabupaten ini. Kalau saya bicara di Situ Bondo saja ya, itu ditanamkan. Kenapa? Karena basis pertanian, perikanan dan peternakan itu selama ini seolah-olah nggak urus, Prof. Padahal itu continuity-nya pasti ada. Contoh misalnya itu ada ratusan hektar, mungkin 1000 lebih hektar, itu tanaman kopi. Mereka bekerja, anak muda, Prof, bekerja hanya 4 bulan, Prof. Musim kopi. Setelah itu nganggur. 8 bulan nganggur, Prof. Nah, kemudian saya bilang jahe bisa masuk. Di bawah pohon kopi bisa masuk. Jadi UMKM itu bukan cuma jualan di warung dan lain-lain, tapi bisa masuk ke lintas sektor pertanian, perikanan. Potensi ikan kerapu kita itu permintaan luar negeri banyak. Kreativitas penting di sana, Pak Rian. Creativity. Jadi kita kalau boleh saya masukkan lagi ya, ketika teman-teman Mas Rio membangun ekonomi daerah, pastikan itu tidak menjadikan investor luar masuk dan kaya, tapi pastikan orang lokal yang kaya. Ini penting, karena kita selalu mencari investor luar masuk, enggak. Bikin orang itu kaya, karena tugas pemerintah daerah memperkaya daerah. Nah, kedua, baju PDU saya nggak mau di luar kota. Saya jahit ke orang yang tidak pernah dikenal di Situ Bondo. Nah, bagus. Itu betul. Nah, itu Bang. Hal kedua, ini praktikal, tapi ini pengalaman saya. Saya setuju, fokus pada 3 hal saja, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Karena gini, di dalam teori pembangunan, ini seringkali kita punya prioritas sampai 20. Itu apa ya? Karena gini, prioritasnya cuma 3. Jadi di dalam teori manajemen ya, ada namanya kuda pacu sama kuda kepang. Ini kuda pacunya, nyari ke situ. Jadi dengan demikian Anda nggak bisa fokus kemana duitnya pergi. Pergi ketiga itu yang lain ikut. Nah inilah yang namanya manajemen itu dipakai. Karena manajemen bukan hanya bisnis tapi government. Nah ketiga, ada satu hal yang penting tadi.
masalah teori dulu ya. Ada pakar dari Eropa namanya Mariana Mazzucato. Dia sangat cerdas, jenius. Dia punya buku namanya The Entrepreneurial State. Nah, teorinya adalah bagaimana negara itu membuat rakyatnya entrepreneur tanpa membuat negara yang kaya. Nanti bisa diterapkan di level lokal. Itu mau saya. Nah, itu harus itu. Jadi all the thing is there. Yang keempat adalah terakhir adalah kolaboratif budgeting. Pengalaman saya juga pasti Prof juga mendampingi banyak daerah yang tadi Banyuwangi tadi ya, itu gak ada punya duit. Berjemberan juga, tetapi karena dia bisa mengajak serta kolaborasi dan mengorangkan jalan. Tapi ingat loh, harus kendalikan agar apa? Agar tidak jadi namanya itu orang apa derailed, jangan sampai dibajak. Karena banyak masuk bajak itu. Jadi tugas pemerintah daerah itu butuh memastikan ini rakyat saya kaya, sejahtera. Kenapa? Karena dengan kaya sejahtera, misalnya dia zakatnya makin gede, Bisa berwisata, Prof. Ya. Ya, sekarang banyak orang berpikir pembangunan wisata-wisata, tapi duitnya belum ada, kantongnya belum tebal. Tapi saya juga punya kritis wisata ya. Saya punya joke juga. Di mana tempat itu pariwisata banyak itu pasti banyak orang stres. Karena kalau jadi jangan terlalu genjot itu. Karena pariwisata adalah cream of the cream. Kalau Anda nggak punya kue, bangun krim nggak jadi apa. Ingat, Banyuwangi itu bangun wisata terakhir. Nah, kalau udah kuat sini terakhir saja. Fondasinya ya. Fondasi dulu. Jadi kekuatan di ekonomi rakyat, UKM betul sekali. Wisata belakangan, hotel belakangan. Pada waktu Banyuwangi saya ke sana, itu perantah. Yang namanya hotel itu paling tinggi 3 meter. Kenapa? Supaya nggak terlalu ekspansif. Kedua, yang namanya kursi meja dari lokal. Kemudian yang namanya itu ya, ada namanya homestay. Kalau orang nginap di hotel itu, di-share homestay dapat sehari. Itu develop. It's creativity. Jadi ingat, nah nanti Pak Bupati ini kita dorong juga. Jadi pendekatannya is management. Kenapa manajemen? Manajemen definisinya adalah getting done with and through other people. Kalau getting done alone itu kuli. Jadi please, karena dengan demikian kita perlu contoh-contoh hebat. Saya dosen ya, kadang ke luar negeri susah. Mau contoh siapa lagi gitu loh. Nah ini kalau ini kita punya stok contoh ke depan ini. Bagus ini. Baik, kreativitas itu penting ya Prof ya, karena ini tantangannya kan luar biasa kalau kita berbicara mengenai anggaran ini. Itu dia. Jadi gini, karena efisiensi anggaran ini cukup keras ya sekarang ini. Bisa sampai separuh tadi seperti di kementerian. Dan di daerah itu, Pemda itu dipotong seluruh Indonesia 50 triliun. Yang nasional itu 250,6 T. Nah, uang di daerah itu 1-2 M aja itu besar sekali. Sangat berharga. Ya. Karena daerah itu juga dibatasi untuk mencari pendapatan asli daerahnya. Dia diikat dengan undang-undang pajak daerah, retribusi daerah. Nah, oleh karena itu memang ini tantangannya di kepala daerah baru ini kan kemarin punya visi misi. Mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin itu toh. Nah, sekarang tiba-tiba dia masuk dengan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Tadi sampai ada anggaran yang datang dari DAU, DAK fisik nasional hilang. Sementara rakyat tidak mau tahu. Nah, ini memang harus ada cara-cara kreatif. Cara kreatif itu banyak cara. Satu, tadi lobby-lobby ya, yang harus diusahakan. Jadi ini pemerintah pusat harus paham bahwa ini keadaan daerah ini begini. Kami masuk, kami sudah banyak janji juga nih. Ya, tolong bisa di-appeal lah ya kan, mana bagian yang betul-betul harus memang dipangkas. Ada yang bagian yang jalan, tolonglah ini jangan pangkasnya semua jadi 0%. Lobby. Nah, kemudian usaha kolaboratif financing tadi itu juga penting. Dan ketiga, menghidupkan usaha-usaha lokal. Kalau lokal tumbuh berkembang, nanti income masuk, rakyat kan bergerak. Nah, ekonomi bisa berputar. Kalau enggak ekonominya ekonomi APBD itu daerah-daerah itu rata-rata. Iya kan, uang gajian pegawai atau ada program kegiatan baru hidup itu pasar. Nah, jadi itu harus dicari terobosannya Mas Bupati ini. Saya kira ini energik nih, kita harapkan bisa situ Bondo ini kita jadikan model nanti gini. Ya, Prof, satu lagi boleh Prof. Saya agak reluctan dengan daerah dipotong gitu ya. Karena gini, yang namanya pelayanan publik itu dilakukan oleh daerah kabupaten kota. Pusat sedikit. Jadi kalau saya berpikir supposed to be untuk daerah nggak dipotong. Kenapa? Yang bisa dipotong pusat, karena pusat itu berpikir bisa dikurangi pekerjaannya. Tapi daerah dikurangi. Jadi menurut hemat saya, pertimbangan ini Prof. Itu ya. Ya, jadi kita punya Prof. Ju yang ahli otonomi daerah, kita hitung lagi. Kalau saya ya, sesuai undang-undang otonomi daerah ya, kan ada 7 pelayanan di pusat kan,
Ya, itu yang 6 ya, yang 6. Ya. Yang lain kalau kita punya kementerian berapa? 30 berapa itu ya? 48 berarti 7 kan? Jadi 6. Biar 6 sehingga jadi yang 40 kan nggak kerja pernah memberikan itu bisa dipotong. Tapi yang di level Kapkot ini nggak boleh kenapa? Itu menentukan kecuali yang memang udah mampu ya kayak Jakarta bisa. Nah tapi yang lain nggak boleh, terutama kawasan-kawasan yang saya garis bawah itu. Jadi jangan pukul rata. Ada desentralisasi yang daerahnya fiskalnya kuat. Ya kan, betul, mandiri. Kayak Badung lah, Badung, Tangerang Selatan, Surabaya, itu nggak apa-apa. Ya kan, tapi kalau daerah-daerah yang fiskalnya masih belum mandiri dan itu mayoritas kabupaten kota kita, itu juga harus dengan cara perlakuan treatment pemangkasan yang proporsional cantik lah ya kan, proporsional atau apa ukurannya. Nah makanya Prof, di retreat besok itu harapan kita sebagai calon kepala daerah ini, nah itu dia, ya kan, itu bisa appeal lah. Bagus ya, bisa appeal di forum itu juga ada kalau kita menjelaskan begitu, menuju ke proporsionalitasan aspek tadi ya, supaya karena memang beberapa kabupaten Prof, PAD-nya saja Prof, ada yang silpanya itu sama dengan APBD saya. Oh, berapa itu Bondo, berapa Mas Ria? Ya sekitar 2 triliun kurang sedikit lah. Ya, sedikit lah. Banyak yang masih rendah di bawah itu. Ada yang cuma berapa ratus. Jadi nanti itu mungkin salah satu agendanya harus ada dialog ya dalam retreat tadi. Jadi ada suara-suara bupati. Mau ada Pak Wamen di sini, Prof. Iya, mau ada Pak Wamen. Nah, masukan tuh kan. Kepada pihak pusat yang memberikan materi pembekalan. Ya, termasuk yang paling penting nih yang pegang kuasa anggaran nih, yang namanya Kementerian Keuangan, ya kan? Karena kalau lewat pintu itu saya ikuti perkembangan terakhir ya, Komisi Yudisial yang udah dipangkas sampai di bawah 100 sekarang naik lagi katanya gitu ya kan. Nah ini Pak Bupati, ya mudah-mudahan itu karena kalau boleh ini kata kuncinya ya, yang mengenai pemangkasan anggaran itu seperti cewek. Dia harus ada yang bagian gede, kecil, gede lagi. Nggak bisa dia gini. Jadi harus cantik pemotongannya. Sekarang ini masih potong jerat gitu, nggak boleh itu. Nggak seksi. Kita perlu pemerintahan yang seksi gitu. Kamu gitu. Analoginya keren juga. Memang. Pemotongan yang seksi. Gitu toh. Iya. Kalau gini jadi semoga yang kita perlukan tuh right sizing, bukan down sizing gitu. Iya. Kalau Kementerian Lembaga kan kemudian ada dikasih peluang ya untuk diskusi lagi ya Pak Wamen ya mengenai pemotongan anggaran. Nah, bagaimana untuk daerah? Kita akan bahas usai jeda, kita break dulu, kami akan kembali di Prime Plus sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Waktunya sudah sangat sempit sekali, tapi kita berbicara mengenai para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Sepekan lagi akan mengikuti retreat, ada pembekalan. Harapannya dengan adanya pembekalan, ada materi yang akan disampaikan. Ini menjadi salah satu senjata untuk nanti kemudian melanjutkan tugas di daerah masing-masing. Kita berbicara mengenai target, harapan ke depannya seperti apa. Saya ke Pak Wamen dulu, karena Pak Wamen juga nanti akan banyak turun ke daerah. Kalau berbicara mengenai lapangan pekerjaan, artinya pasti bersentuhan dengan para kepala daerah ini. Ya pastilah, kalau kita kan ini terkait tenaga kerjaan, karena itu domain kita, ya pasti kita akan melakukan kolaborasi dengan kepala-kepala daerah. Nah, ini menjadi poinnya adalah ketika misalnya model-model anak muda kayak Rio, semangatnya adalah semangat kerakyatan, itu yang kita inginkan. Lalu bagaimana dengan kepala daerah yang semangatnya cuman gaya-gayaan, itu kan repot kita. Itu atau semangatnya ada anggaran situ yuk gitu loh. Nah, kita nggak bisa tuh ketemu. Jadi kita mau punya semangat itu semangat kerja, semangat kerakyatan, semangat kedepannya lebih baik untuk Indonesia lebih maju ya, karena kita punya presiden bagus, pasti nanti ada gubernur yang bagus, pasti nanti ada bupati yang bagus. Gitu. Nah, kalau seandainya mereka tidak bisa beradaptasi dengan situasi sekarang, ya mereka akan telan sejarah. Itu ada sebuah sanksi sosial yang akan, apalagi dengan industri digital gini, setiap aktivitas kita ini kan terrecord ya, terrecord artinya tidak bisa disangka lagi. Kerja atau tidak, media khususnya kawan-kawan netizen atau yang jahil-jahil itu pasti akan mencatat tuh, merecord orang ini kerja atau nggak sih? Oh enggak, di antar cuma kerja itu nggak mungkin. Udah semua ini kan transparan sekali ya. Jadi publik itu punya hak secara
secara sosial bisa memberi sebuah sanksi. Jadi sanksi itu kan bukan sanksi pidana, sanksi sosial yang lebih ngeri dengan adanya media sosial sekarang ya. Kita ke depan, saya masih punya keyakinan lah bahwa ke depan ini kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu. Oke, baik. Mas Rio, ini semangatnya, komitmennya ini ditunggu ini nanti. Ya, pertama saya apapun ya, pertama soal retreat saya menerima dengan bangga sekali ada pola baru di dalam manajemen di pemerintahan kita dari pusat sampai ke bawah gitu ya. Ada proses team building di situ, itu sangat bersyukur. Kemudian mudah-mudahan retreat juga bisa mendengarkan aspirasi dari teman-teman kepala daerah begitu ya. Ketika dia pemerintah pusat membuat satu konstruksi policy tentang efisiensi misalnya, oke, itu keputusan politik ya, kebijakan publik. Kita tapi dari sisi kita mudah-mudahan ada ruang untuk mendialogkan itu sehingga muncullah ide-ide tentang proporsionalitas tadi itu. Bagaimana right sizing bukan downsizing tadi itu bisa didengarkan setidaknya oleh pemerintah pusat. Paling tidaklah untuk wilayah untuk beberapa case seperti yang hari ini terjadi di kabupaten saya, jalan nasional itu perbaikan jalan nasional itu tetap ada anggarannya. Karena di mata masyarakat itu bukan urusan gubernur, bukan urusan siapapun, tapi ya urusan bupati. Mau itu jalan nasional, mau jalan apa, urusan bupati. Begitu. Oke, baik. Prof, ada pesan mungkin untuk kepala daerah terpilih ini yang akan segera dilantik? Pesan saya begini, kepala daerah ini kan kepala daerah otonom ya, yang dipilih oleh rakyat. Dan mereka punya visi misi, mau membuat rakyatnya lebih baik, lebih sejahtera, pelayanan publiknya juga lebih bagus ya. Nah, oleh karena itu maka ketika ada retreat di mana penyelenggaranya pemerintah pusat langsung presiden nih yang hadir, maka sinergitas itu yang diperlukan dari presiden dan para menteri, apa yang diharapkan dukungannya kepada pemerintahan lokal, pemerintahan daerah. Dan sebaliknya pemerintahan daerah juga harus menginformasikan dan mengkomunikasikan dukungan-dukungan pemerintah pusat. Sehingga semuanya berjalan secara sinergitas. Kalau pusat bangun waduk, tolong Bupati Wali Kota jangan lupa bangun jaringan irigasi tersiernya gitu ya, dan sekundernya. Kayak gitu. Nah itu diawali dari sini. Dan banyak lagi kegiatan yang memang tidak bisa pusat menjalankan roda program visi misinya sendiri tanpa bekerja sama bersinergitas dengan pemerintah daerah. Jadi ini harus jadi satu kesatuan. Daerah itu daerahnya pusat, pusatnya itu pusatnya daerah. Itu filosofi kita di negara kesatuan. Oke, Prof, terima kasih. Pak Rian? Kebijakan retreat kepala daerah ini adalah bukti bahwa Presiden Prabowo ngerti manajemen. Karena manajemen adalah bagaimana people, bagaimana trust dibangun. Nah untuk itu justru sekarang agenda kepada kepala daerah bisa nggak diturunkan ke bawah. Waktu memulai sebagai kepala daerah, dia juga ada 1-2 hari retreat untuk mereka saling berbagi pikiran. Jadi saya kira ini sebuah kebijakan yang baik dan inovatif, dan saya juga apresiasi dari segi masyarakat public policy, karena ini juga learning bagi kita semuanya bahwa ingat, meskipun dunia berdua jadi very much digital ya, tapi manusia tetap harus dengan manusia, dan itu nggak bisa dihilangkan dari hubungan yang itu physical. Dan prinsipnya adalah seeing is believing, touching is convincing, kira-kira gitu. Terima kasih. Pelibatan publik bagaimana? Terakhir singkat saja. Saya kira masyarakat melihat ini sebagai sebuah, ingat ya, pelibatan publik bukan berarti masyarakat langsung dilibatkan, enggak. Masyarakat dilibatkan dalam arti pesona. Ini ingat ya, suatu pesona itu penting loh. Ketika kita punya pemerintahan yang mempesona, presiden mempesona, kepala daerah mempesona, udah kita lari aja. Dengan demikian hal-hal anasir yang jahat akan tiba-tiba menyingkir. Pesona yang bagus penting. Publik akan menjadi bagian dari penikmat ini. Kita akan melihat ke depan, moga-moga kita lebih hebat lagi. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum nanti akan menghadapi? Ini kan cara presiden untuk managing the hope rakyat Indonesia. Salah satunya dengan bagaimana kepala daerah dikumpulkan. Ini mengelola harapan masyarakat Indonesia supaya apa? Terjadi apa yang disebut dengan inline. Itu saya punya keyakinan. Kalau ini bagus tidak hanya 5 tahun sekali,
mungkin tiap tahun dikumpulkan lagi, gimana hasilnya, evaluasinya gimana, disinkronize lagi, terus seperti itu. Nanti diprotes anggarannya terlalu besar. Itu urusan beliau lah. Ya, semoga gini, dampak semangat Magelang ini kan terasa lah di kabinet Merah Putih ini ya. Ini terasa sekali, semoga nanti kepala daerah yang akan melakukan retreat Magelang ini sama semangatnya. Jadi kita enak lah ya. Kita selama ini kan ya jujur aja, tadi harapan itu tidak ada gitu loh. Nah, Presiden ini kan memberi sebuah harapan. Semoga ekspektasi ini bisa benar-benar kita rasakan lah. Dan sebenarnya sudah terasa kok. Itu sudah terasa sekarang. Dengan semangat Magelang itu luar biasa lah. Apalagi Pak Prabowo bilang, kalian ini bersumpah di tanah Jawa loh. Kalau menurut orang Jawa, katanya ini kuncinya orang Jawa di sini, pakunya nih. Di Magelang. Di Magelang. Artinya kalian bersumpah dengan alam. Gitu loh. Jadi jangan coba-coba gitu loh. Artinya ya, saya sebagai presiden boleh sebagai pemimpin, tapi ada sanksi alam nanti. Kayak gitulah kira-kira. Baik. Semangat Magelang, Pak Semangat dong, semangat Magelang. Pak Wamen, terima kasih. Siap. Mas Rio, terima kasih. Bilang. Prof, terima kasih. Pak, terima kasih. Pak Rian, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita berharap bahwa nanti tidak hanya sekedar retreat, sekedar seremoni, tapi kita melihat bagaimana gebrakan luar biasa dari para kepala daerah hasil pilkada serentak ini. Mas Rio, kita tunggu nanti seperti apa komitmennya dan janjinya untuk Situbondo. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup Prime Plus malam hari ini. Rencana retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah diharapkan tidak hanya untuk menguatkan koordinasi kepada pemerintah pusat, lebih jauh kegiatan ini bisa menjadi momen untuk menyerap aspirasi daerah, sehingga pemerintahan tidak sentralistik. Saya pamit, kita jumpa pekan depan.